Baik, di sini saya akan mengerjakan lab session 3 atau lab 3 dari mata kuliah Cloud Computing 1, yaitu di sini saya akan membuat hands-on video dari lab 3 ini, yaitu Managing Red Hat OpenStack Platform Networking. Di sini kita akan membuat sebuah project dan meluncurkan instance dan akan melihat OVN yang terkoneksi, terasosiasi. Kayak gitulah pokoknya, kita langsung ke ini, ke langkah-langkahnya ya. Di sini pertama kita akan membuat project network, kemudian akan meluncurkan. Bentar, ini kok nggak bahasa Indonesia ya? Oke. Di sini kita akan menemukan algoritma yang terkait dengan sebuah instance, seperti gitu. Kemudian di sini kita akan menggunakan lab environment seperti di lab sebelumnya, yaitu menggunakan workstation dengan sebagai student gitu ya. Kemudian di sini kita akan melakukan perintah-perintahnya seperti yang ada di sini gitu ya. Ini nggak panjang sih sebenarnya, cuman agak lama aja prosesnya. Oke, kita di sini mulai aja seperti biasa, kita pakai mesin Inggris aja. Biar lebih lebih biasa. Pakai workstation ya. Di sini auto stopnya di sini saya buat 3 jam aja, soalnya kayaknya nggak bakal lama deh. Semoga ya nggak bakal lama maksudnya. Oke, semoga nge-lag. Oke, nge-lag ya. Oke, di sini kita split screen aja ya. Aku split screen di sini biar enak kalau ngelihat kursnya. Oke, di sini seperti biasa kita masuk ke ini terminal command line. Kemudian kita akan lab networking review. Review start. Ya, seperti biasa ya, di sini kita akan memulai labnya menggunakan perintah ini. Supaya nanti, mungkin supaya bisa dinilai ntar ya kalau kita mau cek grade-nya. Oke, sambil menunggu ini kita baca yang pertama di step nomor 1. Di sini kita sebagai developer 1 di production project, di sini kita akan membuat sebuah project network yang dinamakan production network 4, dan kita akan membuat production subnet 4 yang sabar. Oh, yang terhubung ke production network 4 gitu. Jadi subnetnya itu terhubung dengan network gitu. Dan di sini IP-nya subnet nya ini, kemudian di enable DHCP dan konfigurasi name servernya seperti ini ya. Katanya di sini lain-lainnya biarin aja kayak gitu katanya, nggak usah diubah, nggak usah diotak-atik katanya. Oke, di sini yang pertama, di sini kita akan buka terminal, kita akan mengarah ke directory ini nih. Oke, kita copy aja. Kok gitu? Oke, sini kita udah ke directory-nya. Kemudian kita akan menggunakan OpenStack Network Create perintahnya untuk membuat production network 4 gitu ya. Oke, kita copy aja biar cepat ya. Kok kamu dia? Ini ngelak ya kayaknya nih, soalnya nggak bisa diketik. Sebentar ya teman-teman. Atau kita ulang aja deh, karena belum lama juga, belum mulai banyak. Ini ngebug ya atau gimana nih? Nggak bisa diketik juga, nggak bisa di paste juga, nggak bisa.
Bentar. Lah, bukan sini boy. Dia ke itu, ke search bar dia malah ketiknya. Oke, kita ulangi lagi. Nah, oke. Kok Clover? Clover apa? Sebentar ya. Kayak ada yang kelebihan gitu ya. Oke. Ini tinggal di ini. Oke, kita udah masuk ya. Langsung ke yang ini sekarang. Mungkin gara-gara ini tadi. Nah, ini dia. Oke, sini kita membuat production network 4 ya. Sini tunggu aja, memang agak lama. Di sini outputnya kita lihat dulu ya, kita aduannya atau tidak di sana sebenarnya. Bisa ternyata. Nice, seperti ini ya. Oke, di sini kayak biasa di sini kita lihat di sini. Dibuatnya tanggal 18 bulan 2026 jam sekian, deskripsinya nggak ada, ID-nya kita belum kasih IP-nya. Ya belum kita kasih apa-apa karena kita masih baru membuat production network 4-nya. Kita langsung aja ke step berikutnya, yaitu kita akan membuat production subnet 4-nya menggunakan subnet range ini nih, 192, 168. Sini subnet range kita setting jadi 192.168.10.0/24. Kemudian DNS-nya seperti yang ada di sini, seperti diminta sini ya. Kita tinggal ikutin aja ya dari course-nya karena harus sama seperti di course, kalau nggak ntar nggak nilainya jadi fail. Kita cek di sini ya. Tadi kan kita settingnya itu subnet, DNS, sama network. Dari ini. Oh, tuh. 198.10.24. Kemudian N-nya jadi 192.168.10.254. Itu jadi subnet range-nya jadi yang di start ini. Kemudian yang DNS name servernya itu dia jadi yang N 254 ya. Kemudian satu lagi itu udah sih cuma 2 itu aja. Kita lanjut ke step yang kedua. Di sini kita akan membuat sebuah instance yang dinamakan production server 4 menggunakan setting yang ada di table ini katanya ini. Kita masuk aja langsung. Pertama-tama kita akan menjalankan instance yang dinamakan production server 4 menggunakan setting di sini nih. Image-nya RHEL 8, kemudian flavor-nya default, network-nya production network 4, kemudian wait production network partition. Oh, ini buat menjalankannya. Berarti cuma ada 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, 4 flavor. Sorry. Oke, tunggu aja. Oke, kira nge-record tadi. Oke, jalan.
tunggu bentar ya, di sini agak lama dia saat membuat instance lagi. Apa lagi ini ya, atau mohon tunggu aja. Oke, mungkin di skip bentar ya, kalau udah berhasil untuk saya resume lagi. Oke, di sini dia udah selesai. Agak lumayan nunggu beberapa menit gitu, tadi sekitar 2 menit lah nunggu tadi ya. Oke, di sini kita udah buat sesuai yang diminta pada launch table di atas di sini nih. Image-nya ada 8, flavornya default, ini sample keeper, kemudian ininya tuh. Default. Oke, di sini namanya production server 4 ya bener ya. Kita lanjut ke berikutnya aja, kita akan apa ini namanya? Kita akan menentukan alamat MAC-nya dan kita akan menghitung node dari production server 4-nya. Kita masuk ke direktori yang lain. Kita masuk di sini. Kemudian di direktori ini kita akan menggunakan perintah OpenStack Server Show ini ya, untuk apa ya, ini determinant apa tadi bahasa Indonesia lupa. Untuk menentukan node komputasi yang di hosting. Oke. Udah ya ini berarti. Sebentar. Ini nih katanya ini OS exit, OS exp. Oh ya udah. Kemudian di 3.3 di sini kita akan menggunakan output stack port list. Perintahnya itu untuk menentukan MAC address production server 4-nya. Tadi itu untuk hostingnya, sekarang untuk MAC address-nya. Oh iya, hostingnya jadi ini. Oke. Kita cek tadi MAC address-nya katanya berubah ya kan di sini. Kayaknya belum ada MAC address. Belum ada. Kalau sudah ada. Di sini sih nggak ada ya. Jadi kalau kita jalanin ini harusnya dia bisa. Oh salah. Kurang guys. Oke, sini MAC address-nya jadi ini ada ya. Jadi ditambah di sini gitu. Oke, kemudian di sini yang step keempat, di sini kita akan login ke compute node hosting production server 4-nya dan gunakan OVS of CTL dump-flows ini untuk ngelihat apa sih alur yang dibuat gitu katanya. Dibuat dengan khusus gitu untuk instansinya. Kemudian kita akan menentukan peraturan pertama untuk DCP yang diminta gitu katanya. Oke, di sini kita OSSA ya dia. Kita SSA ke admin compute 1. Oke, langsung login ya, nggak usah pakai sandi-sandian. Sudo menti. Oke, kita masuk ke sudo ya, dia jadi ke root gitu. Kemudian di sini kita akan menjalankan
S of Dam's Flow BR intake comment ini, dan kita akan memfilter hasilnya sesuai MAC address dari production server 4. Kemudian kita akan logout kalau udah finish katanya. Cara logoutnya gimana? Oke, kita langsung jalanin aja. Tadi apa katanya? Oh, kita jalan bentar. Oh, di sini dia ngatur UDP, tulisannya diganti. Sebentar nih, kok lama dia. Bentar. Mungkin di sini ada sedikit error ya dari labnya ya. Karena harusnya kan kalau kita udah menjalankan perintah obvious of ctl dumps flows brint ini, dia tuh harusnya bakal muncul output seperti ini. Tapi di terminal CLI di Red Hat-nya ini dia tuh nggak muncul. Mungkin kita lanjut aja ke lab networking review grid-nya. Kita coba cek dulu kalau di sini di review grid-nya dia sukses, berarti emang di apa namanya di terminal ininya yang error gitu. Yang penting logout, wait. Kita coba masuk ke ini dulu. Oh, oke, baru akhirnya benar. Di sini kita ceknya, teman-teman. Sorry, salah kelamaan tadi. Harusnya kita logout dulu. Kemudian ini. Oke, harusnya kita cek dulu. Udah berhasil semuanya neutral. Oke, mungkin emang dari labnya yang ngebug ini ya. Dia nggak bisa keluar di outputnya. Kita finish saja langsung karena labnya sudah selesai di sini. Oke, mungkin cukup sekian saja pengerjaan lab 3 dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengertian saya atau kekurangan dalam pengertian saya mohon maaf. Saya kira terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti bakal saya subscribe juga biar dia nggak hidup terus.